Adanya kasus penyekapan dan penyiksaan seorang perempuan di Kabupaten Bandung yang viral di media sosial mendapat perhatian serius dari anggota Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratya. Atalia mengaku terpukul setelah mengetahui kondisi korban yang mengalami kerusakan wajah, infeksi berat pada bagian kepala, hingga kehilangan penglihatan akibat dugaan kekerasan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Menurutnya, kasus ini tidak hanya menunjukkan kejahatan yang keji, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai kepekaan sosial di lingkungan tempat tinggal korban. Sebab, penyekapan diduga berlangsung selama 3 tahun di kawasan pemukiman padat dan lingkungan kos. Padahal sejumlah saksi mengaku sering mendengar suara benturan dari dalam kamar, melihat korban dalam kondisi lemah, hingga mengetahui pintu kamar sering terkunci dari luar. Pihaknya menegaskan, masyarakat tidak boleh lagi menganggap tanda-tanda kekerasan sebagai urusan pribadi yang tidak perlu dicampuri. Menurutnya, ketidakpedulian sosial dapat menjadi celah bagi pelaku untuk terus melakukan kekerasan tanpa terdeteksi. Selain mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku, Komisi 8 DPR RI juga meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas dengan penerapan pasal berlapis dan hukuman maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini, perhatian utama diarahkan pada pemulihan korban yang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Saya melihat sendiri bagaimana struktur wajahnya hancur. Kepala infeksi berat, mengeluarkan nanah, bibir rusak, dan yang paling memukul hati kita, korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim. Korban juga mengalami kerugian materi mencapai lebih dari 50 juta karena barang-barang berharganya diguras habis, belum kerugian-kerugian lainnya. Namun ada satu pertanyaan analitis yang mengusik hati nurani saya. Bagaimana mungkin penyekapan sekeji ini bisa berlangsung selama 3 tahun di tengah pemukiman padat di area kos pula begitu ya? Saya sangat menyayangkan ketidakpekaan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Tetangga kos mengaku sering mendengar benturan keras dari dalam kamar. Penjaga kos juga melihat korban dipapah dalam kondisi lemah sejak Maret 2026 dan pintu selalu dikunci dari luar. Mengapa tanda-tanda kejanggalan yang terang benderang seperti ini didiamkan? Ketidakpedulian kita adalah ruang nyaman bagi para pelaku kejahatan. Apakah fungsi social policing telah mati? Kita tidak boleh lagi berlindung di kalimat, itu urusan rumah tangga orang lain. Ketika ada jeritan, ada kecurigaan, laporkan. Atalia meminta pemerintah pusat, kementerian terkait, lembaga perlindungan perempuan hingga lembaga perlindungan saksi dan korban untuk segera memberikan pendampingan medis, psikologis, dan perlindungan hukum secara menyeluruh. Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan korban memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak. Sementara tragedi ini harus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar lebih peka dan berani melaporkan dugaan kekerasan di lingkungan sekitar. Laporan Ricky Eka Putra, Bandung, Jawa Barat, Garuda TV.